Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Halo. balik lagi bersama kita Di Ngasih Ngobrol Asik with Feby. Dinda. Bener banget. Di Ngobrol Asyik atau Ngasih kali ini kita akan bincang-bincang alias ngobrol Ngobrol dengan mengenai apa ya? topik yang sangat relevan, Di kehidupan kita Sehari-hari. sehari-hari. topik yang sebagai pedoman nggak tuh. Ini topik yang sangat berkaitan banget sama kehidupan kalian, yaitu kita akan berbicara tentang Etika. etika. Wah, pasti udah nggak asing lagi ya teman-teman mendengar kata etika. Nah, menurut Dinda sendiri nih, pemahaman tentang etika itu apa sih? Menurut pandangan gue, etika itu bisa juga sebagai apa ya, baik buruknya seseorang yang harus dipatuhi setiap individu maupun kelompok. Dan juga etika itu bisa dibilang cara hidup kali ya seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghilangkan hal-hal yang buruk. Iya, benar banget. Jadi etika tuh juga dapat dimaknai sebagai aturan baik dan buruk, benar kata lu, yaitu harus dipatuhi oleh setiap individu dalam kehidupan sosialnya. Nah, juga ada nih fungsi-fungsi dari etika. Nih, jadi gue mau ngasih tahu lo semua tentang fungsi etika. Yang pertama itu ada sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Nah, yang kedua ada sebagai pandangan atau orientasi etis. Ini perlu mengambil suatu sikap yang sangat wajar dalam situasi dan kondisi di masyarakat sekitar. Nah, yang ketiga ini ada memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Oke, tadi definisi udah. Fungsi udah. Ada yang kurang nih. Manfaat belum. Oke, manfaat etika itu apa sih, Din? Menurut gue manfaat etika itu adalah sebagai pembeda mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga untuk menjadikan individu memiliki sikap yang sangat kritis. Terus ada juga untuk membuat sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ya, mungkin maksudnya untuk yang melatar belakangi suatu peraturan itu berasal awal mulai dari etika. Nah, etika nih udah nih secara keseluruhan nih. Tapi enaknya kita kalau bahas etika bermedia sosial karena bener kan? Tadi kan etika emang udah berdampingan dalam kehidupan kita. Nah, apalagi media sosial nih udah sangat nempel banget lah ibarat kata ya. Sehidup semati. Bisa dibilang seperti itu. Bener banget sih, Din, karena media sosial tuh jujur gue 24/7 tuh gue main media sosial. Kalau di depan HP ya sebenarnya gue juga bisa dibilang 24/7 gue berhadapan dengan media sosial. Iya kan? Apa sih media sosial yang lo suka pakai itu apa? Banyak sih, kayak Instagram, TikTok, terus YouTube, Facebook sih dulu pernah pakai, sekarang udah enggak gitu. Iya, gue juga sebagai generasi Gen Z itu gue TikTok. Gue suka banget aplikasi TikTok. Nah, jadi gue pengen kasih tahu nih, karena kita ngomong medsos, apa sih definisi media sosial sendiri itu? Nah, media sosial ini sebuah media online yang para penggunanya tuh dengan mudah berpartisipasi, kayak tadi ya, TikTok, berbagi, menciptakan isi, meliputi blog, vlog, jejaring sosial, wiki, forum, dunia virtual, dan konten-konten kayak yang kita buat ini nih di Ngasih ini termasuk dalam media sosial. Benar ya kan? banget. Nah, ada juga nih definisi dari Andreas Kaplan and Michael Hensley mendefinisikan media sosial itu sebagai kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi dan yang memungkinkan penciptaan dan penukaran user generated content. Nah, dalam lingkup media sosial ini nih ya, sebenarnya ya penggunaan kata nih, kebanyakan kata, kalimat, komunikasi nih pembahasannya yang tidak formal. Lo sendiri gimana? Kalau pakai media sosial, struktur bahasa lu atau tata bahasa lu formal atau enggak?
Sebenarnya kalau gue ya, kalau misalkan ke yang lebih tua, kita harus sepatutnya menggunakan Ya, kata-kata gue yang juga. formal gitu. Kalau misalkan ke teman sebaya mungkin masih kurang dalam penggunaan kalimat formal seperti itu, kayak masih menggunakan kata sebagai teman atau enggak gitu. Bahasa-bahasa gaul ya. Bahasa-bahasa gaul ya, benar-benar benar. Bener-bener bahasa gaul, bahasa Jaksel. jaksel. Kalau gue juga jujur, kalau gue tahu batasan ketika gue berbicara ke orang yang lebih tua, lebih tinggi, maksudnya lebih seperti dosen itu juga pakai struktur bahasa yang formal. Nah, Tapi kalau kita untuk harus teman sebaya menghargai kadang gue juga ya. kadang mengabaikan tuh nilai-nilai dan norma-norma etika Kasih berkomunikasi. Nah, dalam itu, media sosial. pada itu menjadi dasar yang sebenarnya harus diperhatikan nih kalau kita mengabaikan aspek nilai dan norma etika dalam berkomunikasi di media sosial. Nah, adapun nih etika komunikasi yang harus diterapkan. Tadi kan kita ngomongin tentang etika bermedia sosial, namun ada juga nih penerapan etika komunikasi, yaitu kita menghindari penggunaan kata-kata kasar, provokatif, terus porno ataupun sara. Nah, yang kedua nih ya, buat teman-teman, jangan pernah memposting artikel atau informasi yang hoax. Hoax itu apa sih? Berita bohong. Berita bohong yang belum Fatal tentu. banget. Iya. Lo suka nemu hoax tuh di mana sih? Di medsos mana? Sebenarnya di medsos, di Instagram juga mungkin banyak, atau enggak di TikTok gitu. Banyak sih sebenarnya yang menyebarkan berita-berita hoax seperti kayak gitu. Bener, gue suka nemu di WhatsApp. Di WhatsApp. di grup. Di emak grup lo. keluarga gitu, Nah, iya, kebanyakan bener banget main sih. asal forward. Forward, broadcast. Aduh, udah ngasih Padahal gue belum makanya. tentu itu bener. benar atau enggak. Nah, yang ketiga nih, masih mahasiswi ataupun ini nih, jangan pernah menduplikasi plagiarisme terhadap artikel atau gambar yang memiliki hak cipta dan berikanlah komentar yang bijak. Tuh, hak cipta tuh kan terkandung dalam undang-undang. Iya. Nah, jadi nanti lo bisa di penjara. Serem banget, makanya hati-hati. Kita jangan ngasal ya dalam bermedia sosial. Ada juga kan julukan nih buat Iya. kita pengguna media sosial itu apa sih? Netizen. Netizen pasti udah ngasih ya netizen. Nah, ada juga nih, karena kita ada netizen, berarti kan ada etika dalam Etika. kita sebagai netizen tuh di dalam ruang cyber atau media sosial yang disebut netiquette. Nah, netiquette itu apa sih? Nah, netiquette itu merupakan aturan atau tata cara penggunaan internet sebagai alat komunikasi atau pertukaran antar sekelompok orang dalam sistem yang termediasi internet. Nah, benar nih. Jadi secara gampangnya netiquette nih tata cara kita lah dalam penggunaan media sosial. Jadi panduan kita, bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut yang termediasi dengan internet. Bahwasannya simpel banget sih, ketika lo main sosmed atau media sosial tuh aplikasikan apa yang ada di kehidupan nyata lo gitu. Jadi ketika lo berbuat baik di kehidupan nyata lo juga harus berbuat baik di media sosial gitu. Nah, menurut riset nih, The Office of Communications, salah satu regulator komunikasi di Inggris tuh mengatakan ada 5 tipe pengguna media sosial ataupun netizen. Yang pertama, alpha socializer, yaitu pengguna sosial yang hanya untuk dia penggunanya untuk bertemu orang-orang baru aja. Yang kedua tuh attention seekers nih. Gue sering banget nemuin attention seekers. Dia mencari perhatian. Dia suka memposting, dia suka kayak menunggu perhatian lah, ibaratnya kayak memposting foto-foto mereka ataupun instastory yang akhirnya dia nunggu perhatian nih, kapan ya gue dibales gitu loh, kapan ya di like, kapan gitu. di komen gitu. Apalagi kalau misalkan sama orang yang kita suka. Aduh, itu gue pasti nunggu menggebu-gebu banget. Yang ketiga tuh ada followers, yaitu pengguna yang mengikuti pengguna lainnya agar tidak ketinggalan perkembangan apa yang selama ini ia ikuti. Dan yang keempat ada faithfuls, yaitu pengguna setia, pengguna yang ingin menghidupkan kembali persahabatannya yang sudah lama. Yang terakhir ada fungsional, yaitu pengguna yang mengakses internet dengan tujuan tertentu seperti untuk mungkin mengunduh musik dan juga film kali ya. Gue banget. Lo banget? Gue suka banget mengunduh musik. Menyanyi. Oke, itu tadi udah tipe-tipe pengguna media sosial, etika media sosial. Nah, buat teman-teman nih pesannya, yang pokoknya yang pertama itu jangan pernah menyebar informasi palsu ataupun juga melakukan transaksi ilegal
penipuan, penyedotan penyedotan data, data, cyberbullying, cyberbullying, pornografi, human human trafficking, ujaran ujaran kebencian, kebencian. karena pelanggaran-pelanggaran etika tersebut diatur dalam Undang-undang. undang-undang. So, bijak ya Dalam dalam pengguna bermedia sosial. sosial. Bye bye.